Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi saya untuk menanggapi pertanyaan daripada Jume ya. Kalian saya rasa sudah tahu dalam mengikuti perkembangan selama ini bagaimana riuhnya permasalahan Agus nih. Kalau kita mau jernih sebenarnya nggak ada permasalahan yang terlalu berat sebenarnya. Permasalahan sepele yang gampang diselesaikan apabila kepala kita duduk itu dengan tenang, isi kepala itu dengan tenang, sama-sama berdiskusi. Tapi yang membuat kisru ini ya kita sendiri, ya. Antar pihak ini, kenapa jadi bola liar? Yang harusnya kita bicarakan adalah konstruksi hukum, bagaimana poin tersubstansi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Ini aja kok pokok permasalahan. Jadi jangan kita melebar kemana-mana. Nah, inilah peran-peran kita, mau lawyer, mau siapa kayak itu, ya. Tolong persempit permasalahan kepada konstruksinya saja. Nanti larinya kemana-mana nggak jelas, yang lari ke PPATK lah, yang lari berantem lah, yang lari kemana. Akhirnya masyarakat disajikan dengan seperti ini. Percaya dengan saya, jujur ngomongnya saya yakin sudah banyak masyarakat atau netizen yang udah muak lihat permasalahan ini. Muak, udah jijik lah. Kok ini melulu diangkat ke permukaan nggak selesai-selesai, kok dibuat jadi bola liar, akhirnya menyambar pribadi ke pribadi. Ini nggak cocok. Ayolah kepala dingin kita selesaikan. Kan berkali-kali saya katakan, kalau mau kepala dingin besok juga selesai itu. Tuntas masalahnya. Jangan melebar kemana-mana. Akhirnya echo yang muncul, rasa kehebatan kita yang muncul, nyambernya nggak jelas. Nah, sekarang yang mau dipersoalkan apa sih? Kan uang donasi. Nah, tapi uang donasi ini juga harus dipahami gitu loh. Jangan uang donasi ini dianggap uang pribadi milik dia, dari mana? Kan berkali-kali saya katakan, Agus ini bukan uang bukan Novi, bukan juga uangnya si Denny Sumargo. Nah, inilah dudukan permasalahannya. Jadi saya berharap ya dalam waktu yang singkat ini duduk dengan tenang, selesaikan permasalahan clear and clean. Nggak usah lagi bawa melebar kemana-mana. Akhirnya orang mengatakan jadi cari panggung lah, pansos segala macam. Nah, lama-lama saya juga jadi korban juga nanti, gitu loh. Saya sendiri udah muak lihat peristiwa ini sebenarnya. Hal yang sepele dibuat jadi susah gitu loh. Itu kira-kira ya. Ya geli aja lihatnya. Saya bilang kan saya kan nggak boleh mengatakan bahwa Agus ini serakah, justru dia selalu mencari panggung, semuanya berkelanjutan terus. Biar orang simpati melihat dia. Bayangin aja ya, yang luka yang dilakukan, yang diperlihatkan untuk apa sih? Nah, orang kan berbicara tentang mata bukan berbicara yang lain. Itu yang pertama dulu. Dan ini selalu dipublikasikan dengan keresahan jiwanya, kegalauan jiwanya, tapi perilakunya kayak gini. Mohon maaf, ini sudah mulai disetir ya. Jadi seolah-olah jadi flying victim gitu loh. Kalau masalah hadir di sana tuh nggak tahu tamu kehormatan kali bagi beliau, supaya dilihat orang bahwa yang namanya Agus ini orang yang buta ikut menyaksikan peristiwa yang akbar itu menurut yang bersangkutan. Tapi kalau orang yang waras berpikir, Masya Allah, apa hubungannya peresmian itu dengan orang buta yang kena siram air keras? Untuk apa gunanya dimunculkan di publik tersebut? Kenapa nggak diundang orang-orang yang bisa berkontribusi supaya bisa untuk membesarkan itu usaha? Emang apa relevansinya Agus hadir di situ? Ini yang kadang-kadang jadi nggak lucu. Jadi seperti di bawah seolah seperti jadi brand gitu loh. Kan nggak lucu. Ya silakanlah pemerhati melihat, silakanlah netizen untuk menilai posisi dan kedudukan itu. Saya berharap juga kita sama-sama jeli lah, jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu harapan saya ya. Saya sudah ngerti kemana arahmu ya. Nah, sekarang tanya kembali kepada Krisnamukti. Udah ditanyakan nggak uang itu kemana larinya? Terus dalam prosesnya sudah dilakukan oleh Agus nggak untuk melakukan pengobatan yang sesungguhnya? Lah kok terus muncul-muncul di publik dengan pertemuan ataupun acara-acara yang tidak ada hubungan dan relevansinya dengan pengobatan dia. Ini kan seolah-olah kan sudah dipakai jadi lahan dan bahan. Nah, jadi saya bilang aduh, kalau orang bilang tuh amit-amit jabang baik kok jadi diperlakukan seperti ini. Agusnya juga udah terlalu serakah.
nggak bisa memposisikan diri. Harusnya dia bisa bicara dengan baik, aku pengen sehat. Ini bisa kok dibawa ke sana-sana, tapi setelah terjadi deadlock bisa teriak-teriak, tapi bisa hadir. Yang benar yang mana sih? Menurut saya itu sudahlah. Kalau memang ini orang juga nggak bisa diperbaiki dengan baik, saya minta kepada yang lain-lain sudah abaikan saja. Muak melihat peristiwa ini. Saya yakin netizen aja sudah muak juga. Kok dibuat jadi mainan gitu loh, kayak nggak ada kerjaan yang lain. Nah, jadi saya harapkan juga kepada kita yang melek hukum, mengerti hukum, yang punya intelek, jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, dosa kamu kalau memanfaatkan itu. Pikirkan kalau kamu betul manusiawi, bagaimana caranya untuk menyelesaikan dengan baik, tuntas, clear, biar orang tidak berpikir lagi kepada masalah ini. Masih banyak hal-hal yang lain harus dipikirkan. Kenapa? Saya ingatkan kepada kita semua, kalau ini terus kita gulir-gulirkan terus, nanti lama-lama yang distabilitas, yang picek, yang lain, yang buta, itu berontak semua, kok enak saja dia. Jadi emang kami nggak butuh bantuan, emang kami ini nggak butuh pertolongan, istimewa apa dia? Kan gitu. Apa sih jabatannya? Udah dikasih uang nggak bersyukur, bukan dimanfaatkan. Kami kalau dikasih untuk 50 juta untuk ngobatin mata saya, alhamdulillah. Kok itu orang kok sombong? Kok malah dipublikasikan, malah digiring ke hal-hal yang tidak ada relevansinya. Lucu gitu loh. Masyarakat juga ngelihat, aduh yang benar-benar kebangetan gitu loh. Jadi itu harapan, kalau saya berpikir, kalau memang tidak bisa tuntas juga, sudahlah. Gak apa-apa, pengadilan aja main. Blackout aja kepada media semua, nggak usah lagi menggiring-giring ke sini lah. Capek gitu loh. Boleh jadi. Kalau saya perhatikan, akhirnya dibuat jadi alat. Karena saya lihat bukan pokok masalah yang diselesaikan, tapi digiring ke hal-hal yang tidak ada relevansinya. Jadi kan jadi alat. Alat jadi brand gitu loh. Ini loh, gue bawa ini loh, gue tolong ini loh. Sedangkan matanya tidak obat-obatin terus. Sementara si Agus sendiri, wah justru menikmati peristiwa ini. Kan apes kan namanya tuh. Lama-lama ya piceknya mah betul-betul ketutup bener matanya tuh. Ya matanya ketutup, hatinya ketutup juga jadinya. Hancur semua kan. Maksudnya Agus mencabut kuasanya kepada si Farhad gitu ya. Nah, kalau termasuk hal ini yang kalian pertanyakan ya, saya kan seorang lawyers juga. Saya punya etika. Masalah urusan pribadi antara kedua belah pihak, Agus lah yang tahu. Apakah dia melihat keseluruhan, saya cabut aja lah, atau bagaimana, itu urusan dia lah. Tapi saya jadi khawatir justru Agus memanfaatkan situasi ini juga untuk kepentingan pribadi dia, supaya booming terus dia. Nah, jadi tinggal kita lihat aja, ini kan urusan kedua belah pihak. Dicabut atau tidak, itu urusan mereka berdua. Saya nggak mau campur tentang masalah itu. Itu kan hak pribadi masing-masing. Aku bilang nggak cabut, atau Agus sudah merasa tertekan. Aku bilang enggak, tak tahu sebenarnya pengen dicabut. Jadi saya nggak mau campuri lah. Ini urusan pribadi masing-masing. Yang penting saya berharap siapapun yang menggawangi ini, tolong kita berpikir jernih, selesaikan masalah dengan baik supaya tuntas. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.